Oke, teman-teman, balik lagi bersama belajar Meta Ads dari nol. Jadi, kalau di sesi sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai campaign level ataupun ad set level, seperti apa aja yang ada di sana, terus apa aja yang harus disetting. Maka sekarang kita berada di sesi terakhir dari struktur campaign Meta Ads, yaitu ada di yang namanya ads level. Nah, di ads level ini tuh ada apa aja sih? Mungkin kita langsung aja ya. Jadi di sini saya udah setting beberapa hal supaya nanti mungkin lebih mudah ya dimengerti sama teman-teman. Jadi yang pertama di sini sama ada yang namanya ad name. Jadi di sini nanti saya juga akan kasih tahu untuk penamaannya seperti apa. Lalu yang kedua ada yang namanya partnership ad. Jadi partnership ad ini digunakan ketika misalnya teman-teman itu punya atau ada partnershipan sama ini yang lain ya, apa sih namanya, orang lain gitu. Oke, jadi misalnya teman-teman punya akses code untuk postingannya, maka teman-teman bisa copy aja di sini, nanti kurang lebih identitinya tuh akan muncul. Jadi misalnya teman-teman kayak misalnya di sini kalau teman-teman punya ada iklan yang sponsor, terus ada nama satu dan nama kedua, nah itu berarti mereka menjalankan, ada nama brand dan juga ada nama KOL biasanya. Nah itu berarti mereka menjalankan yang namanya partnership ads gitu ya. Nah di sini kalau emang nggak ada, kalian off aja atau biasanya posisinya di sini adalah off. Lalu yang kedua di sini seperti yang kalian lihat di sini ada yang namanya identity. Nah, identity sini tuh sebenarnya ada Facebook page, ada Instagram account, sama ada thread profile. Nah, kalau kalian udah punya akun thread, brand kalian itu sudah punya akun thread, maka kalian bisa login melalui halaman ini ya. Atau kalau misalnya memang kalian belum bikin, sebaiknya kalian bikin karena nanti di thread ini juga akan ada iklannya. Oke. Nah, lalu selanjutnya di ad setup di sini untuk ad setupnya ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu kita bikin sendiri, artinya itu kita upload manual dari headline, description ataupun gambarnya. Yang kedua ada use existing post. Nah, di use existing post ini kita bisa ambil postingannya. Di sini contohnya misalnya select post. Nah, nanti di sini tuh kita bisa bikin Facebook apa postingannya atau Instagram tuh apa. Nanti kalian bisa klik juga di sini cari berdasarkan misalnya berdasarkan captionnya atau berdasarkan video ID-nya gitu-gitu ya. Di sini juga bisa kalian cek kalau misalnya kalian ingat di posting di hari apa, misalnya kalian tinggal tunjuk aja tanggalnya dan juga postingannya itu di mana, di post di feed kah, di story kah, atau di reels. Medianya apa? Foto, video, atau carousel. Seperti itu ya. Jadi karena di sini contohnya itu adalah saya pakai create ads, jadi kita balikin lagi ke create ads. Nah, di sini nih, kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang salah, maka dia akan ada infonya seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita lanjut creative source-nya itu kalau misalnya kita nggak punya katalog, artinya kita upload sendiri, maka di sini akan add setup ya, seperti itu. Jadi di sini manual pasti, karena ini saya belum bikin katalog ya. Kalau misalnya saya punya katalog iklan atau katalog produk, di sini bisa dipilih katalog produknya ya. Lalu di sini kita bisa pilih fleksibel ataupun bisa pilih single image or video. Kalau misalnya untuk standar biasanya kita pilihnya itu single image or video. Jadi kalau di single image or video ini teman-teman bisa bikin dua ukuran nih. Satu ukuran feed yang 1:1 atau 4:5, yang kedua itu adalah untuk ukuran story gitu ya. Jadi kalau teman-teman pilih single image or video, mau kalian pakai materi image ataupun materi video, itu kalian harus bikin dua ukuran feed dan juga ukuran yang story gitu ya. Kalau fleksibel, maka kalian hanya bisa menggunakan satu ukuran media aja gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya kita fleksibel. Di sini kita add media. Misalnya pakai yang udah ada aja ya. Nah, di sini. Nah, nanti di sini kita bisa bikin lagi nih gambar lagi, masukin beberapa gambar lagi. Seperti itu ya. Nah, di sini pun primary text-nya pun kita bisa bikin banyak nih.
kita bisa bikin sampai 5 primary text, bisa bikin sampai 5 headline, dan juga bisa bikin hingga 5 description. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman di sini bagusnya itu adalah ketika misalnya kita membuat 5 iklan, 5 primary text, 5 headline, dan juga 5 description, ini akan lebih gampang untuk membantu si metanya untuk mencari kira-kira kombinasi iklan mana sih yang paling bagus gitu loh, dibandingkan dengan kita menggunakan single image or video ya. Tapi karena ini terlalu ribet, jadi kayaknya saya bikin contoh untuk yang single image or video aja dulu ya. Nah, di sini kalian teman-teman bisa masukin website URL-nya. Sebentar, saya copy punya saya dulu. Nah, lalu di sini kita bisa setup kreatif. Nah, di sini tuh ada ininya, udah di setup ya. Lalu kita next. Nah, ini image-nya kita pilih. Nah, di sini nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cuma bikin satu ukuran di ukuran single or video, single image or video, nah di sini teman-teman harus bikin 2 nih. Kalau enggak nanti kayak gini nih. Untuk di bagian vertikal, ini di bagian apa sih namanya nih, ukuran story ya. Ini dia akan kepotong. Kalau original dia akan kayak gini. Jadi atas bawahnya itu akan kosong ya, teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk bikin 2 ukuran. Oke, next dulu. Nah, di sini primary text sama headline-nya saya coba isi dulu sebentar ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti ini. Saya udah masukin 3 primary text, 3 headline, dan juga 1 description ya, teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya adalah tapi di sini teman-teman bisa bikin sampai 5 ya, 5 primary text, 5 headline gitu, tapi description hanya bikin 1. Nah, call to action ini teman-teman bisa pilih, pilihannya cukup banyak. Ada get over, apply now, book now, tapi untuk standar itu biasanya di learn more. Contoh di sini misalnya saya pakai get over. Ini next aja. Nah, di sini ada advantage creative enhance namanya. Nah, di sini untuk image animation ini dinyalakan aja. Lalu untuk setting yang lain juga bisa dinyalakan aja ya, teman-teman. Nanti setelah itu mungkin teman-teman bisa pantau dari sisi live iklannya akan seperti apa ya. Nah, ini teman-teman melihat nih, tadi kan kalau teman-teman sadar di sini 100%, nah sekarang tuh berkurang jadi 91%. Artinya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya gunain. Nah, di sini contohnya di sini mereka itu atau si metanya itu bilang kalau kita tuh harus menggunakan materi 1 video dan juga 1 image supaya campaign score-nya itu bisa naik ya, teman-teman. Teman-teman bisa ngikutin aja nih. Oke, selanjutnya untuk di ads level ini, nah ini teman-teman tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada call to action tadi udah. Nah, di sini advantage enhance kreatifnya itu juga pastikan aja udah di 7/7, 7/7. Lalu selanjutnya tadi ya ada website gitu ya. Nah, ini sih ada add-onnya apa? Biasanya kalau standarnya itu masuknya adalah ke instant form suggestion gini nih. Nanti, nah tapi kalau kalian belum punya form yang kalian bikin, maka di sini tuh akan error. Nah, kalau error seperti ini, tinggal di none aja atau dipindahin ke WhatsApp aja kalau kalian mau mungkin, atau ke Messenger. Nah, itu nanti dia akan hilang sendiri gitu ya. Kalau nggak ada, di none aja nggak apa-apa, nanti dia akan hilang. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada event detail. Nah, event detail ini tuh biasanya kalau misalnya kalian sebuah IO ya. Kalau di sebuah IO, nah ini bisa digunakan ini. Eventnya kapan. Atau misalnya kalian untuk offline event misalnya buat yaitu kayak tadi ya, event buat misalnya event buat
live konser musik misalnya, nah ini bisa digunain juga gitu. Atau misalnya brand kalian mau ngadakan offline event sendiri misalnya, ini juga bisa digunakan. Lalu yang terakhir yang selanjutnya adalah tracking ini. Nah, di tracking ini pastikan aja website eventnya ini sudah tercentang secara otomatis. Lalu yang kedua di sini adalah bikin parameter. Nah, parameter ini sebenarnya berguna ketika misalnya kalian punya Google Analytics ya, karena biasanya ini akan ke trackingnya di Google Analytics gitu. Nah, di sini kalian bisa bikin campaign source-nya apa, misalnya campaign mediumnya apa, namanya campaign name-nya apa, campaign kontennya apa. Nah, di sini kalian juga bisa bikin parameter yang lain. Gitu ya, contohnya apa. Gitu ya. Nah, jadi untuk di ads level ini penamaannya, nah saya juga punya formulanya tersendiri gitu. Jadi untuk struktur nama ads level, sorry ini bukan ad set tapi ads level. Nah, di sini tuh ada 4 gitu ya yang utama. Jadi yang pertama nama materi iklan, apakah dia always on, apakah payday, apakah twin date, apakah tactical, apakah dia mungkin produk set tertentu. Nah, itu bisa juga contohnya. Lalu di sini ada time frame-nya atau time publish-nya. Contoh misalnya dia always on di publish-nya di hari ini nih, tanggal 12 Juni gitu ya. Nah, itu berarti nanti bisa dikasih materinya always on, kayak gini nih, 1 April. Nah, ini formatnya apa? Single image, carousel, collection, dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya baru dikasih additional info. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya di sini nama materi iklannya adalah berarti always on. Always on. Nah, biasanya always on ini tuh materi yang bisa digunakan lebih dari 1 bulan. Itu kita namainnya biasanya always on. Nah, always on ini tuh biasanya materinya diganti 1 bulan sekali atau paling cepat tuh 2 minggu sekali gitu ya untuk always on. Nah, untuk payday ya biasa berarti untuk konten untuk promo di payday, twin date untuk di twin date, tactical tuh biasanya promo atau activity yang digunakan atau yang dilaksanakan di luar payday dan twin date. Kita menyebutnya biasanya tactical ya. Oke, jadi misalnya ini kita kasih contoh aja, misalnya always on, terus dipublishnya hari ini berarti 12 Juni 25 itu 2025, single image berarti ya, betul ya. Oke, single image, dah gitu aja gitu ya. Nah, di sini bisa pakai add. Nah, bisa juga kayak gini. Jadi iklannya apa, always on, dipublishnya hari ini tanggal 12 Juni 2025, single image gitu ya. Kalau carousel tinggal diganti aja carousel. Nah, kalian melihatnya tuh dari sini aja nih, single image, carousel, collection, atau flexible. Kalau flexible ya tulis aja flexible misalnya. Nah, kayak gitu ya. Nanti di belakangnya tinggal ditambahin aja, misalnya ada additional tambahan, misalnya always on-nya mengenai basic course misalnya, itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin materi saya hari ini, mungkin agak lebih cepat dibandingkan dengan untuk ad set level dan juga campaign level, karena ads level ini sebenarnya harusnya lebih mudah ya kalau misalnya kita lihat, karena biasanya untuk ads level ini tuh materinya udah ada, jadi kita tinggal masukin aja sih gitu ya. Nah, nanti kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, ini kalau balik lagi saya bilang, kalau teman-teman cuman punya satu materi iklan dengan format single image, maka nanti di carouselnya di story-nya dia akan seperti ini. Jadi ada yang kepotong, ada juga yang utuh. Nah, ini teman-teman tinggal lihat aja gitu ya. Biasanya sih akan seperti ini nih, jelek nih jadinya. Maka teman-teman butuh 2 ukuran ya. Satu yang ukuran fit, mau 1:1 boleh, mau 4:5 juga boleh. Terus yang kedua adalah ukuran story. Oke? Mungkin itu aja materi saya hari ini mengenai meta ads dari nol untuk pembahasan ads level. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa putar ulang dulu aja untuk setiap materi yang teman-teman rasa kurang dimengerti. Nah, setelah itu kalau misalnya memang masih pusing atau masih nggak tahu, atau ada error yang belum terpecahkan, mungkin teman-teman bisa menghubungi saya aja ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.